Oke, halo guys, balik lagi sama gue Hendra di sini dari Zona Diskusi Farm. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau bahas case selanjutnya dari grup Facebook DLC. Case ini menarik, sebenarnya dari kemarin gue udah mau bikin, cuma baru sempat sekarang karena ya ada satu dan lain hal lah. Nah, case-nya itu tentang internal parasit, atau ini paling sering sih yang teman-teman temuin, yaitu tentang Bearput ya. Nggak lama-lama lagi langsung kita ke case-nya ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak David atau Om David. Izin bertanya, kalau untuk penyembuhan internal parasit Bearput, lebih bagus praziquantel atau metronidazole atau sama aja? Terima kasih. Ya, ini langsung menarik perhatian saya ketika scrolling-scrolling di grup DLC. Jadi, Bearput itu seperti yang teman-teman mungkin udah pernah lihat di video YouTube gue sebelumnya. Kalau yang belum lihat, silahkan lihat dulu. Bearput itu adalah akibat ya, gue ulangin lagi. Kalau berak putih itu adalah akibat dari sesuatu. Nah, sesuatunya ini kan sebabnya. Sebabnya ada apa aja sih? Banyak banget. Intinya adalah ikan tersebut kan nggak makan. Kalau nggak makan, beraknya itu jadi cuma lendir atau ada kapsulan gitulah. Yang teman-teman sering lihat itu Bearput. Nggak warna hitam, terus lebih ke granular. Jadi nggak kelihatan sehat. Nah, penyebabnya itu kan nggak makan. Nggak makan ini gara-gara apa? Banyak macam, ada yang gara-gara penyakit, ada yang bukan. Ini gue jadi kasih tahu dulu ke teman-teman penjelasan payung besarnya ya, sebelum kita sampai ke pengobatan. Nah, balik lagi tadi yang bukan karena penyakit, bisa karena dia nggak makan karena stres, airnya jelek. Karena stres dia dibully. Karena stres suhunya berubah-berubah. Karena stres ternyata pH-nya di angka 8,5 sampai 9 yang udah mau mati. Jadi intinya stres itu menyebabkan ikan tidak makan. Ada juga penyebab dari misalnya pola makan atau bahanan makanan atau jenis pakan yang kurang cocok sama si diskusnya. Itu juga bisa bikin gangguan pencernaan. Intinya kayak mencret lah buat si ikan. Nah, itu yang tidak berkaitan dengan penyakit. Yang kedua, itu ada yang berkaitan dengan penyakit. Nah, penyakit yang sering menyerang saluran cerna di diskus itu apa sih? Ada Hexamita, Spironucleus, sama cacing-cacingan, intestinal worm. Jadi, cacing yang menyerang di saluran cerna. Nah, balik ke pertanyaan ini, jadi yang mana yang lebih bagus? Praziquantel atau si metronidazole? Tergantung, yang membuat dia sakit di saluran cernanya itu parasit yang mana. Kalau ternyata parasitnya itu adalah berupa cacing-cacingan, terutama dari tapeworm, itu kalau nggak salah cestoda, itu akan sangat efektif ketika kita menggunakan praziquantel. Tapi begitu nanti udah penyebabnya mungkin Hexamita, metronidazole mungkin lebih efektif. Nah, makanya kenapa ketika dicoba-coba, karena kan kita sebagian besar gue yakin 99,99% itu kan nggak melihat si pupnya ini, si kotorannya ini di bawah mikroskop. Jadi kan kita nggak tahu penyebabnya, makanya dengan coba-coba, yaitu obat-obat yang kira-kira bisa mengobati internal dari si ikan, antara praziquantel atau metronidazole. Jadi secara apa ya, gue sebenarnya nggak boleh mengedukasi ini sih, cuma secara gampangnya, misalnya kalian obatin dengan metronidazole nggak mempan, coba deh dengan praziquantel, kurang lebih kayak gitu. Pakai praziquantel nggak mempan, coba deh dengan metronidazole, biasanya kena. Ini makanya kenapa obat-obat pabrikan yang ada di market itu mengandung keduanya. Ada merek obat A, merek obat B, kalau dilihat pasti ada praziquantel dan metronidazole. Jadi langsung ditarget semuanya. Makanya kelihatan kenapa obat tersebut efektif. Gitu guys. Jadi semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat kalian. Oh ya, Sabtu ini gue mau ada training buat teman-teman di Next Level DLC. Jadi kan gue, kalau teman-teman tahu, di tahun 2020 itu sampai 2021 gue ada webinar live sama ada program e-learning, dimana kalian belajar dari A sampai Z mengenai diskus, dari awal sebelum beli persiapan alat sampai beli diskus, sampai nentuin akuariumnya, sampai ke penyakitnya, sampai obat-obatan. Pokoknya kita bahas dari A sampai Z. Nah, kita kan ada program itu di Zora yang kita namakan Diskus Pro, yang nanti kalian akan join di Zora Diskus Next Level DLC. Nah, dan tim hari Sabtu ini akan mengadakan kurang lebih seperti brainstorming atau focus group discussion buat teman-teman di Next Level DLC. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih jauh mengenai diskus, silahkan join ke program e-learning kita dari Zora Diskus. Langsung daftar aja di bit.ly/diskuspro. Karena kalian sebelum join nanti Sabtu, kalian harus sudah makan semua materi yang ada.
Makan tuh maksudnya belajarin, lihat, pelajari semua materi di e-learning DLC. Jadi e-learning itu memang nanti kalian akan ada video-video dari awal sampai ke akhir, belajar tentang diskus. Nah, di hari Sabtu nanti adalah special event buat teman-teman di Next Level DLC, di mana kita akan brainstorming di sana. Jadi lebih banyak kasus, lebih banyak bahas A, B, C, D, tidak seperti kuliah. Nah, buat kalian yang mau join langsung di bit.ly/diskuspro ya. Oh iya, buat teman-teman yang mau lihat apa sih pendapat mereka yang sudah join di webinar dari 2020 sampai 2021 kemarin, kalian bisa join di Facebook group Diskus Learning Center by Zora Diskus. Nanti gua ketik linknya di sini, kalian silahkan join aja di situ. Nah, terus kalian boleh baca-baca deh di dalam grupnya. Keywordnya tulis aja webinar. Ini banyak sekali feedback dari teman-teman yang udah join. Nah, event ini nggak cuma untuk Sabtu ini. Sabtu ini adalah launching perdana, tapi kita akan melakukan ini secara kontinu ke depannya. Dilihat dari nanti antusias dari teman-teman semua untuk belajar mengenai diskus lebih jauh. Oke? Gua tunggu sama ratusan teman-teman yang lain di Next Level DLC. Silahkan join. Sampai jumpa di Next Level DLC. Bye! Cari diskus, di Zora Diskus aja.